ada beberapa praktek di lapangan akhir-akhir ini yang saya temukan banyak oknum-oknum manajemen, oknum perusahaan, Bapak Ibu semua yang mulai menggunakan beberapa alasan untuk memutuskan hubungan kerja untuk mengurangi karyawan dengan tujuan akhir sebenarnya adalah mengurangi beban pembiayaan atau pembayaran bersama. Maka mereka mencoba mencari berbagai cara, ya, macam-macam yang mereka cari, Bapak Ibu semua. Dan ini yang harus kita pahami, terutama teman-teman di HR, kepentingan kita untuk mengingatkan perusahaan, karena resikonya berbalik pada perusahaan, kepentingan karyawan supaya paham, supaya nggak banyak ditipu, dikerjain sama oknum-oknum yang nggak bagus itu, dan kepentingan bagi serikat supaya paham dan siap untuk berdiri membela anggotanya. Ya. Nah, salah satunya yang saya temukan di beberapa kasus akhir-akhir ini adalah menggunakan metode-metode gertakan atau bluffing, ya, gertakan dengan tuduhan-tuduhan tertentu. Yang biasanya tuduhan ini diarahkan kepada kondisi pidana, ya, apakah itu fraud atau ini ada yang baru terjadi itu ada yang fraud, dituduh fraud, kemudian ada yang dituduh menerima uang dari vendor, ya, ada itu, ya, dituduh menerima uang dari vendor dan sebagainya. Nah, kejadian-kejadian seperti ini kita harus berhati-hati nih, Pak Yunus dan Bapak Ibu semua. Kenapa kita berhati-hati? Kita ini siapa? Kita ini adalah perusahaan. Kita maksudnya perusahaan. Pada saat kita sebagai perusahaan membuat statement tertentu, apalagi tertulis, ya, atau dalam pertemuan resmi memberikan pernyataan-pernyataan yang mengarah kepada tuduhan dan kita tidak bisa membuktikan itu, maka sejatinya kita harus siap atas gugatan balik dari si karyawan, ya, dituduh menggelapkan uang, dituduh melakukan markup, dituduh menerima uang dari vendor, ya. Oh, ini praktek yang banyak terjadi nih. Dan pada beberapa kasus justru banyak karyawan yang begitu digertak seperti itu langsung ketakutan, takut, terus langsung buru-buru resign, ya. Tapi apabila kita memang tidak melakukan hal-hal tercela tersebut, saya sangat menyarankan untuk tetap berdiri tegak dan melawan, minta sama perusahaannya untuk membuktikan. Kalau tidak bisa buktikan, maka terancamlah perusahaan atau siapa yang menyampaikan itu masuk ke fitnah, pencemaran nama baik, tuduhan palsu dan sebagainya, ya. Banyak, apalagi misalkan dia udah sebarkan, dia udah sampaikan dalam pertemuan dengan manajer yang lain, atau dia udah sampaikan ke stafnya, ke sekretarisnya, atau ke pihak ketiga yang lain dan sebagainya. Dan ini nggak hanya sampai di sini. Dalam beberapa kasus yang sedang kami tangani itu ternyata si pihak ketiga tadi, vendor yang dituduhkan, itu juga ikut marah, Pak. Juga ikut marah. Akhirnya mereka justru melayangkan somasi kepada si perusahaan. Karena ikut dicemarkan, ya. Karena merasa namanya dicemarkan, ya. Nah, ini harus berhati-hati, ya. Jadi buat teman-teman di HR, tolong pastikan alasannya sangat kuat kalau kita mau PHK. Kalau alasannya hanya berdasarkan gosip, rumor, isu-isunya ini Pak Yunus terima uang nih, isu-isunya kan begitu. Gosipnya itu waktu lagi ngerokok di parkiran, katanya Pak Yunus terima uang dari vendor. Terus gosip itu dipakai sebagai dasar untuk PHK Pak Yunus. Nah, itu nggak benar. Lalu konyol, ya. Ya, itu berbalik sama kita sendiri, ya. Aduh, dan itu terjadi, Bapak Ibu. Iya. Ngeri terjadi, dan saya sangat kaget justru beberapa waktu terakhir ini kasus-kasus ini yang saya sebut, maafkan istilah saya, kasus-kasus bodoh seperti ini terjadi. Ini kan menunjukkan kebodohan intelektual. Istilahnya kan serem, kan? Kebodohan intelektual, ya kan, politik busuk gitu. Jadi ini yang nggak benar. Kalau mau PHK orang berdasarkan fakta itu bagus,
mau PHK orang berdasarkan gosip. Nah, ini yang nggak benar. Berarti ini terjadi apa namanya degradasi atau nalar disorder. Nah, ujungnya yang lebih menarik lagi, begitu sudah dilawan, terus si perusahaan langsung merubah. Oh nggak jadi deh, nggak jadi. Kita nggak ngomongin itu, yuk kita bahas tentang efisiensi. Kita efisiensi aja gitu. Nah, kira-kira gimana tuh? Ini Bapak Ibu HR yang mendengarkan pasti ketawa-ketawa semua. Bisa gitu ya? Karena Gitu kan? fraud information ini sudah menyebar ya. Dan itu sudah menyebar, dan ini harus hati-hati ya. Jadi Iya. bagi karyawan pada umumnya dan bagi serikat pekerja supaya berhati-hati, diwaspadai arah-arah seperti ini, karena saya melihat akhir-akhir ini perusahaan banyak oknum perusahaan ya. Karena nggak semuanya, ada perusahaan yang tetap berkomitmen baik, Compliance ya. tetap comply, tapi banyak juga oknumnya yang mencoba mencari keuntungan-keuntungan tambahan dengan mengurangi biaya, ya. Jadi biaya pesangon itu dikurang-kurangin dan sebagainya, maka digertak aja dulu karyawan, ancam-ancam dulu. Nah, Jadi dibikin tersudut dulu ya. gitu ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya pemahaman tentang hukum ketenagakerjaan ini menjadi semakin meluas. Ya. Dan doakan juga kami tetap istiqomah untuk menjalankan KIR ini tanpa biaya, karena memang tujuannya supaya semakin banyak yang paham. Mudah-mudahan kecurangan semakin turun dan masalah kita semakin mengecil. Mungkin nggak bisa hilang kali ya, Enggak. paling tidak mengecil karena orang-orangnya Perkecil semakin lingkup, pintar. Ya kan? Kalau karyawannya, serikatnya makin pintar, maka oknum-oknum kotor yang ada di perusahaan, di manajemen atau di HRD itu akan berpikir sekian kali untuk mencurangi karyawan.